Pak Sugeng adalah seorang pria parubaya yang telah lebih dari 20 tahun mengayuh roda kehidupannya dengan menjual mie ayam keliling. Usianya kini 52 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis, dan kulitnya legam terbakar matahari. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyingsing, ia sudah bersiap dengan gerobak hijaunya, mendorongnya perlahan keluar dari rumah kecilnya di Desa Ngadirejo, sebuah desa tenang yang terletak di kaki pegunungan Jawa Tengah. Istrinya, Bu Mukti, selalu bangun lebih dulu untuk menyiapkan air panas dan sarapan sederhana. Mereka bukan pasangan yang romantis seperti di cerita-cerita televisi, tapi ada kehangatan dalam keheningan mereka. Keduanya hidup dalam kesederhanaan, cukup untuk makan, cukup untuk hidup, dan cukup untuk bersyukur. Namun 2 minggu terakhir, sesuatu berubah. Dagangan Pak Sugeng yang biasanya habis dalam 2 hingga 3 jam, kini hanya laku setengahnya meski sudah berkeliling seharian. Pelanggannya berkurang. Anak-anak lebih suka membeli makanan kekinian seperti seblak dan corndok dari pedagang keliling yang datang dari kota. Bahkan mangkuk plastik dan sendok melamin yang digunakan Pak Sugeng sering diledek karena dianggap jadul. "Pak, mie ayamnya enak sih, tapi tempatnya itu loh, kayak zaman dulu," ucap seorang remaja dengan tawa mengejek, membuat Pak Sugeng hanya tersenyum pahit. Malam itu, setelah pulang lebih larut dari biasanya dengan gerobak yang masih menyisakan porsi-porsi mie ayam, Bu Mukti menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Mereka duduk berdua di teras, ditemani suara jangkrik dan ayam yang sesekali berkokok. "Pak," ujar Bu Mukti sambil menatap langit, "coba besok lewat jalan semak yang di belakang kebunnya Pak Saman itu. Katanya di arah barat laut ada kampung baru. Jarang orang ke sana. Tapi siapa tahu mereka belum punya tukang mie ayam." Pak Sugeng mengernyit. "Lewat belakang kebun? Yang banyak alang-alangnya itu?" "Iya, aku dengar dari Bu Lurah. Anaknya pernah nyasar ke sana. Katanya sih, kampungnya sepi, tapi orang-orangnya baik-baik." Pak Sugeng tidak langsung menjawab. Ia menyesap tehnya perlahan. Udara malam mulai menusuk tulang, dan keheningan terasa lebih dalam malam itu. Namun jauh di dalam hatinya, ada desir rasa penasaran. Keesokan harinya, sebelum fajar benar-benar merekah, Pak Sugeng sudah menyiapkan dagangannya lebih awal. Ia memasukkan semua perlengkapan ke dalam gerobak hijaunya, lalu pamit pada Bu Mukti yang setengah mengantuk melambaikan tangan dari balik pintu. Ia berjalan pelan, menyusuri jalanan biasa menuju arah kebun Pak Saman. Begitu sampai di batas tanah kebun yang ditumbuhi alang-alang tinggi, langkahnya sempat ragu. Jalan itu jarang dilewati. Tanahnya lembek, dan hanya terlihat bekas roda motor di beberapa bagian. Namun semangat untuk mencari rezeki membawa langkahnya terus maju. Ia mendorong gerobaknya pelan, menembus jalan tanah yang mulai ditumbuhi semak dan ilalang. Beberapa kali roda gerobak tersangkut akar pohon atau lubang kecil. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya saat melewati jembatan kecil dari batang kelapa yang hampir lapuk. Waktu terasa berjalan lambat. Matahari mulai naik perlahan. Sinarnya menembus celah pepohonan. Tapi anehnya, jalan yang ia lalui seperti tidak pernah berakhir. Rasanya ia berputar-putar di tempat yang sama. Beberapa kali ia melihat pohon beringin besar yang seperti muncul di setiap tikungan. "Loh, ini tadi aku sudah lewat sini, kan?" gumamnya, peluh membasahi wajahnya. Ia berhenti sejenak, meneguk air dari botol dan melihat sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, hanya suara burung dan jangkrik yang bersahut-sahutan. Ia nyaris memutuskan untuk putar balik, ketika dari kejauhan matanya menangkap sesuatu. Sebuah gapura bambu kecil berdiri di antara semak belukar. Tulisannya samar, hampir tertutup lumut. "Kampung Ledok Puro." Pak Sugeng mengernyit. "Ledok Puro?" Belum pernah dengar kampung itu. Namun dagangannya masih penuh, dan rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah melewati gapura itu. Begitu ia melangkah masuk, dunia di hadapannya berubah. Jalanan berbatu tersusun rapi, seperti hasil gotong royong warga desa. Rumah-rumah joglo berdiri kokoh di kiri kanan, tua tapi tetap terlihat bersih dan terawat. Anehnya, tidak terlihat kabel listrik dimanapun,
Tapi rumah-rumah itu tampak terang dari dalam. Pak Sugeng berdiri mematung sejenak. Dadanya berdegup kencang. Beberapa detik kemudian, suara anak-anak terdengar dari kejauhan. "Pak, mie ayam, mie ayam. Aku mau 2." Belasan orang keluar dari rumah. Ibu-ibu dengan kain batik, bapak-bapak berbaju lurik, dan kakek-kakek duduk di kursi bambu. Mereka menyapanya dengan ramah, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Pak Sugeng hanya bisa tersenyum bingung, tapi tangannya sudah otomatis mulai menyiapkan mangkuk demi mangkuk mie ayam. Dan saat itu, ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya pagi itu telah membuka pintu ke sebuah dunia yang selama ini tersembunyi dari peta dan pikiran manusia. Langkah Pak Sugeng terasa ragu saat ia melewati gapura bambu tua itu. Di sekelilingnya, udara tiba-tiba menjadi lebih sejuk, lebih teduh, seperti saat pagi baru saja tiba meski matahari sudah tinggi di langit. Jalanan di depannya membentang rapi, disusun dari batu-batu kecil yang tertanam kuat. Di sisi kiri dan kanan, rumah-rumah joglo berdiri dengan atap tinggi dan ukiran kayu yang menampilkan kemegahan zaman dulu. Pak Sugeng mendongak. Matanya menyusuri setiap detil bangunan tua yang tampak bersih dan terawat, namun juga kusam seperti tak pernah direnovasi selama puluhan tahun. Tidak ada kabel listrik, tidak ada antena TV, namun dari dalam rumah tampak cahaya redup hangat seperti dari lampu minyak atau lentera. Beberapa meter masuk ke kampung, suara riuh anak-anak mulai terdengar. "Pak, mie ayam. Mie ayamnya 2 ya, yang pedas 1." Teriak seorang anak laki-laki sambil berlari kecil ke arah gerobak. Belum sempat Pak Sugeng menjawab, puluhan warga keluar dari rumah. Ibu-ibu berkain batik, bapak-bapak berbaju lurik, dan bahkan kakek-kakek bersarung tampak mendekat sambil tersenyum ramah. "Pak Sugeng, sini, 2 mangkuk ya. 1 biasa, 1 pakai banyak sawi," seru seorang ibu parubaya. Pak Sugeng tertegun. Mereka menyebut namanya, tapi dia tidak mengenal satupun dari mereka. Meskipun bingung, ia tetap melayani. Tangannya bergerak cepat menyendok mie, menuang kuah, menambahkan ayam dan seledri, sementara pikirannya penuh tanya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dagangannya ludes. Semua warga tampak senang. Bahkan ada yang rela duduk di tanah hanya untuk menikmati seporsi mie ayamnya. Seorang lelaki tua mendekat, mengenakan sarung kotak dan kemeja lengan panjang yang sudah lusuh tapi rapi. "Besok datang lagi ya, Pak Sugeng. Kami semua senang kalau Bapak jualan di sini," ucapnya dengan senyum hangat. Pak Sugeng menunduk hormat. "Insya Allah, Pak, kalau jalannya masih ingat." Lelaki itu menepuk bahunya pelan. Kalau niatnya baik, pasti jalannya terbuka. Perjalanan pulang terasa jauh lebih singkat. Matahari belum sepenuhnya turun ketika ia tiba di rumah. Bu Mukti menyambutnya dengan wajah terkejut. "Loh, kok cepat pulang, Pak? Udah habis?" Pak Sugeng hanya tersenyum lebar. "Bu, aku nemu kampung. Namanya Ledok Puro. Dan mereka suka banget mie ayamku." Bu Mukti hanya terdiam, matanya berkedip-kedip, mencoba mengingat nama kampung yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Pak Sugeng seperti mendapat semangat baru. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan bahan-bahan dengan rapi, bahkan mencat ulang gerobak hijaunya hingga tampak bersih dan cerah. Jalan sempit melewati kebun Pak Saman kini seperti jalan yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia tahu di mana harus menghindari akar besar, kapan harus mendorong lebih keras di jalan menanjak, dan bagaimana menyeberangi batang kelapa lapuk yang menjadi jembatan kecil. Namun ada hal-hal aneh yang mulai ia sadari. Pertama, ia tak pernah bertemu siapapun di sepanjang jalan ke Ledok Puro. Tidak ada warga, tidak ada motor, tidak ada suara aktivitas. Kedua, begitu memasuki gapura kampung itu, suasana seperti kembali ke masa lalu. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara binatang, dan tak ada kendaraan. Bahkan ayam atau anjing pun tidak terdengar. Ketiga, dan yang paling mengganjal, ia tidak pernah melihat warga muda. Tidak ada orang berusia sekitar 20 hingga 40 tahun. Kampung itu seolah hanya dihuni oleh anak-anak kecil, orang tua, dan beberapa ibu muda. Tidak lebih.
Namun keanehan itu seperti terkubur oleh kedamaian yang ia rasakan setiap kali berada di sana. Warga selalu menyambutnya dengan senyum. Anak-anak menunggu di titik yang sama, dan mie ayamnya selalu habis. Ia mulai mengenal mereka satu persatu. Mbah Rasim, lelaki tua yang pertama menyapanya. Ibu Lilik, yang selalu menukar 2 mangkuk mie ayam dengan seikat bayam dan beberapa rebung. Dan Dara, gadis kecil berambut panjang yang setiap sore memberinya bunga melati. Suatu hari, setelah dagangannya habis lebih cepat dari biasanya, Pak Sugeng duduk di balai bambu bersama Mbah Rasim. Teh panas tersaji di depan mereka, dikelilingi angin lembut dan aroma tanah basah. "Mbah," tanya Pak Sugeng pelan, "boleh saya tanya sesuatu?" Mbah Rasim mengangguk pelan. Wajahnya seperti ukiran kayu tua yang bijak dan tenang. "Kampung ini, kenapa saya nggak pernah dengar sebelumnya, ya? Padahal saya sudah puluhan tahun jualan keliling, bahkan sampai pelosok." Mbah Rasim menatap ke arah sawah yang terbentang di kejauhan. Tatapannya jauh, seperti menyusuri masa lalu yang telah lama terkubur. "Ledok Puro itu kampung tua, Nak. Dulu ramai, tapi waktu berjalan, dan banyak yang lupa kami ada. Jalan ke sini tertutup, jarang dilewati, sampai akhirnya kami seperti menghilang." "Jadi, ini kampung hilang?" "Bukan hilang," jawab Mbah Rasim sambil tersenyum tipis. "Kami masih ada. Hanya saja, dunia terlalu sibuk untuk mengingat kami. Tapi kami tidak meminta banyak. Cukup dikenang, disapa, atau sesekali ditemani semangkuk mie ayam yang hangat." Pak Sugeng terdiam. Kata-kata Mbah Rasim begitu sederhana, tapi terasa menyentuh hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang tak biasa dengan kampung ini, tapi entah mengapa ia tidak merasa takut. Justru ia merasa tenang, dihargai, diterima. Namun, malam itu di rumah, kejadian ganjil mulai muncul. Bu Mukti yang biasanya tidur pulas, terbangun di tengah malam. Ia merasa mendengar suara lesung ditumbuk dari kejauhan. Padahal, tak ada tetangga dekat yang biasa menumbuk padi. Suara itu seperti datang dari belakang rumah, lalu hilang begitu saja. Keesokan paginya, Pak Sugeng membawa ponsel dan mencoba membuka aplikasi peta saat menuju ke Ledok Puro. Tapi tak ada sinyal. Bahkan GPS-nya pun tak bergerak. Ia sempat memotret gapura kampung itu, tapi ketika diperiksa kembali di rumah, fotonya hanya menunjukkan semak-semak dan pohon, tanpa jejak gapura bambu. "Loh, padahal tadi motret ke arah gapura," gumamnya bingung. Hari demi hari berlalu. Pak Sugeng terus datang ke Ledok Puro. Meski penuh keanehan, hatinya merasa damai. Bahkan ia menyadari sesuatu yang lain. Isi dompetnya semakin tebal. Uang yang ia kumpulkan cukup untuk belanja sepekan, bayar tagihan listrik, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk menabung. Namun, di antara lembaran-lembaran uang itu, ada yang aneh. Salah satu uang Rp2.000 masih bergambar tukang becak, desain lama yang sudah lama ditarik dari peredaran. Dan di pojok uang itu, tak ada nomor seri. Pak Sugeng hanya bisa menatapnya lama, tapi ia tidak mengatakan apapun pada istrinya. Sore itu, saat ia duduk di dapur, Bu Mukti berkata pelan, "Pak, kampung yang Bapak datangi itu, beneran kampung kan?" Pak Sugeng menoleh. "Maksudmu?" "Soalnya, tadi malam aku mimpi, kamu jualan, tapi orang-orangnya bukan manusia, Pak." Pak Sugeng tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu mimpinya dan mimpi istrinya terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Ia mulai menyadari, kampung itu tidak hanya terlupakan. Mungkin, kampung itu tidak sepenuhnya milik dunia yang sama. Namun, bagaimana jika memang ada alasan ia menemukan Ledok Puro? Bagaimana jika mie ayam yang ia bawa ke sana bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi juga membawa sesuatu yang lebih dalam, rasa yang mampu membangkitkan kenangan? Sejak kunjungan pertama ke kampung Ledok Puro, hari-hari Pak Sugeng berubah. Ia merasa lebih bersemangat, dagangannya laris, dan setiap pulang ke rumah, ada senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, perubahan itu rupanya tidak hanya terjadi pada dirinya. Bu Mukti mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa.
Pada suatu malam, ketika Pak Sugeng telah tertidur, ia mendengar suara lesung ditumbuk dari arah dapur. Suara itu pelan namun jelas, ritmis seperti orang menumbuk beras. Padahal rumah mereka berdiri cukup jauh dari tetangga, dan tak ada aktivitas di malam hari seperti itu. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka pintu kamar, dan mengintip ke arah dapur. Kosong. Namun, saat ia memalingkan pandangan ke sudut ruangan, ia melihat sosok kecil berdiri membelakanginya. Seorang gadis kecil berambut panjang, mengenakan kain putih polos. Wajahnya tak terlihat. Bu Mukti terkesiap. Namun sebelum ia sempat bersuara, sosok itu lenyap begitu saja, seolah tertelan oleh gelap. Besok paginya, ia tak langsung menceritakan peristiwa itu pada Pak Sugeng. Ia hanya menyimpan semuanya dalam hati, berpikir mungkin ia hanya terlalu lelah. Namun kejadian itu berulang. Bahkan ia mulai bermimpi tentang tempat yang sama dengan yang diceritakan suaminya. Kampung dengan rumah-rumah joglo tua dan anak-anak yang menyambut ramah. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Sugeng berdagang di sana. Namun para pembelinya bukan manusia. Wajah mereka samar, pucat, mata kosong seperti arwah yang lupa jalan pulang. Suatu pagi, Pak Sugeng kembali lebih awal dari biasanya. Ia terlihat bingung, bahkan sedikit pucat. "Aneh, Bu," katanya sambil duduk di bangku dapur. "Tadi aku nggak nemu gapura itu. Jembatan batang kelapa masih ada, tapi di seberangnya cuma parit besar. Kampungnya Bu Mukti hanya diam, menatap suaminya dengan mata yang mulai menyimpan rasa takut. "Apa kamu bilang ke siapa-siapa soal kampung itu?" tanya Pak Sugeng perlahan. Bu Mukti tertegun. "Aku cuma cerita ke Bu Lurah, itu pun cuma sepintas." "Kenapa, Pak?" Pak Sugeng menghela napas panjang. Mungkin mereka nggak suka kalau keberadaan mereka disebar-sebarkan. Sejak hari itu, Pak Sugeng menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak lagi membawa ponsel saat berangkat. Tidak ada foto, tidak ada cerita untuk siapapun. Ia memperlakukan Ledok Puro seolah tempat itu adalah sesuatu yang sakral, harus dijaga, harus dihormati. Dan kampung itu kembali muncul. Sama seperti sebelumnya, gapura bambu berdiri di tempat yang sama. Anak-anak menyambut seperti biasa. Mie ayamnya tetap ludes dalam waktu singkat. Namun sesuatu terasa berbeda. Tatapan warga mulai tampak lebih hati-hati, seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak diucapkan. Suatu sore, saat dagangan hampir habis, seorang wanita tua muncul dari balik rimbunan bambu. Tubuhnya bungkuk, wajahnya keriput seperti kulit jeruk kering. Ia mengenakan kebaya abu-abu dan selendang hitam pekat. "Pak Sugeng," sapanya dengan suara lirih. "Waktumu di sini tidak akan lama." Pak Sugeng terkejut. Ia belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. "Maksudnya, Bu, tidak semua yang ada di sini suka pada kehadiranmu. Hati-hati dengan yang tidak terlihat. Bukan semua di sini ingin dikenang, sebagian ingin dilupakan." Wanita itu berbalik dan berjalan pelan, lalu menghilang begitu saja di balik kabut yang entah sejak kapan mulai merayap di antara pepohonan. Pak Sugeng terdiam lama, napasnya berat. Ia tahu, tempat ini bukan sembarang tempat. Ada aturan yang tak tertulis, ada batas yang tak boleh dilanggar. Saat ia bersiap pulang, Dara, gadis kecil yang selalu menyambutnya setiap kali datang, berlari menghampirinya. Di tangannya tergenggam secari kain putih kecil dengan motif bunga. "Pak Sugeng, simpan ini," ucapnya. "Kalau nanti kesasar, buka kain ini dan baca doa di dalamnya. Ini dari ibu." Pak Sugeng menerimanya dengan hati-hati. Ia membuka lipatannya sedikit, dan di dalamnya terlihat tulisan dalam aksara Jawa, serta sebutir biji kelor kecil yang terikat benang merah. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Dara mengangguk pelan. Tatapannya dewasa, terlalu dewasa untuk seorang anak kecil. Sepanjang perjalanan pulang, angin terasa dingin menusuk tulang. Langkah Pak Sugeng berat. Malam itu, saat tidur, ia memeluk kain itu di bawah bantal. Mimpi buruk datang seperti arus deras. Warga kampung berdiri mengelilinginya. Wajah mereka tidak lagi ramah. Anak-anak bersembunyi, dan Mbah Rasim hanya duduk diam menatap tanah.
Pagi harinya, Bu Mukti menatap suaminya dengan cemas. "Aku juga mimpi semalam, Pak," katanya. "Kamu jualan mie ayam, tapi orang-orangnya bukan manusia." Pak Sugeng hanya terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mulai berdagang ke Ledok Puro, ia merasa takut. Hari-hari berikutnya di kampung Ledok Puro tidak lagi seperti sebelumnya. Suasana yang dulunya terasa damai dan penuh keramahan, perlahan berubah menjadi dingin dan hening. Pepohonan yang biasanya meneduhkan, kini seperti membisikkan sesuatu setiap kali angin melintas. Kabut turun lebih tebal, dan bau tanah basah bercampur wangi melati liar semakin pekat menghuni udara. Dalam mimpinya, Pak Sugeng kerap melihat gapura bambu yang roboh dan kampung yang terkubur dalam kabut putih tak berujung. Kadang, ia berdiri di tengah lapangan dengan gerobak mie ayamnya, tapi tak seorang pun datang menghampiri. Suara lesung, tawa anak-anak, dan salam hangat warga menghilang, digantikan oleh sunyi yang menekan dada. Ia terbangun berkali-kali dengan keringat dingin membasahi punggung. Bu Mukti pun merasakan hal serupa. Suatu malam ia terbangun karena suara tangisan pelan dari dapur, dan saat ia mengintip, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang duduk bersimpuh di depan lesung, menumbuk sesuatu sambil menggumamkan tembang Jawa yang sangat pilu. Sosok itu menoleh cepat, dan wajahnya gelap tanpa mata. Pagi harinya, Pak Sugeng merasa dadanya sesak. Ia tahu waktu untuk sebuah keputusan telah datang. Saat ia mendorong gerobaknya menyusuri jalan semak menuju Ledok Puro, kabut sudah menyelimuti sejak awal perjalanan. Kali ini, gapura tidak muncul dengan sendirinya. Ia berhenti, membuka kain pemberian darah, dan membacakan doa dalam hati. Perlahan, suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Kabut bergeser, dan gapura bambu menampakkan diri, tapi bentuknya telah berubah. Lumut lebih tebal, dan di puncaknya menggantung sesaji dengan bunga kering dan biji kelor. Begitu ia melewati gapura, kampung itu sunyi. Tak ada anak-anak, tak ada warga, hanya daun-daun yang jatuh satu-satu dari pohon seperti hujan lambat. Namun langkahnya seperti dipandu. Ia berjalan hingga sampai di tengah lapangan kampung, tempat sebuah acara besar tengah berlangsung. Warga berkumpul dalam lingkaran, mengenakan pakaian adat serba putih. Di tengah mereka berdiri beberapa sosok tinggi berjubah abu-abu, kulitnya pucat seperti tidak pernah tersentuh matahari. Mata mereka tidak bersinar, tapi menatap tajam, menembus dada. Pak Sugeng berdiri gugup. Gerobak mie ayamnya seolah berat sekali, tak bisa ia gerakan. Dari balik kerumunan, Mbah Rasim melangkah maju. Wajahnya kali ini tampak sangat tua dan letih, seolah membawa beban yang telah dipikul selama berabad-abad. "Pak Sugeng," suaranya dalam dan tenang, "kami sudah lama menunggu waktu ini tiba." "Apa maksudnya, Mbah?" "Kampung ini bukan seperti kampung biasa. Dulu, tempat ini adalah persinggahan para roh, jiwa-jiwa yang tak sempat pulang. Sebagian ingin dikenang, sebagian ingin melupakan. Tapi semua butuh jembatan." Pak Sugeng menatap bingung. "Lalu, kenapa saya?" "Karena kamu membawa rasa," jawab Mbah Rasim. "Rasa dari dunia yang hidup. Makananmu menghubungkan mereka pada masa lalu, pada kenangan ketika mereka masih punya tubuh, rumah, dan keluarga." Dara muncul di sisi Pak Sugeng, membawa mangkuk kecil. Di dalamnya ada mie ayam, tapi berbeda. Warna kuahnya keemasan, dan aroma rempahnya menusuk tajam ke hidung, seperti aroma dari dapur nenek yang telah lama tiada. Mbah Rasim melanjutkan, "Kami menawarkan dua pilihan. Tutup gerbang ini selamanya, biarkan kami semua benar-benar lenyap, atau kau yang menjaganya, menjadi penjaga rasa, penjaga kenangan, penjaga gerbang." Pak Sugeng menelan ludah, napasnya bergetar. "Kalau saya memilih menjadi penjaga, apa artinya itu?" "Artinya, setiap malam Jumat, kau harus datang. Bukan untuk berdagang, tapi untuk mengingatkan kami bahwa kami pernah hidup. Bahwa kami masih dikenang, walau dunia lupa." Ia melihat ke sekeliling. Wajah-wajah warga kampung itu bukan lagi asing. Ada yang mirip dengan pelanggannya dulu,
Ada yang seperti kerabat jauh yang pernah ia lihat di foto-foto tua. Mereka semua menatap dengan harap. Pak Sugeng mengangguk perlahan. Kalau memang itu yang dibutuhkan, saya bersedia. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara gamelan bergema dari segala arah. Kabut menghilang sekejap, dan kampung itu bersinar dengan cahaya lembut dari langit senja. Sosok-sosok pucat membungkuk perlahan lalu memudar satu persatu, seperti asap dupa yang ditiup angin. Mbah Rasim tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menjauh. Tubuhnya ikut larut dalam angin. Dara menggenggam tangan Pak Sugeng. Mulai sekarang, setiap mangkuk yang Bapak bawa akan menjadi cerita. Jangan pernah lupa rasanya. Sejak hari itu, tiap malam Jumat, Pak Sugeng mendorong gerobaknya menuju arah semak belakang kebun Pak Saman. Tak ada lagi kabut yang menghalangi. Ia tahu jalannya dengan hati. Di Ledok Puro, ia tidak berdagang, tapi berbagi. Mie ayamnya disajikan kepada mereka yang tak terlihat. Suasana kampung tetap tenang, tapi terasa hangat. Tak ada lagi rasa takut, hanya rasa damai. Seperti aroma kaldu yang menguar dari mangkuk pertama. Bu Mukti pun tak lagi dihantui mimpi buruk. Ia kini membantu menyiapkan bahan, meracik bumbu dengan hati-hati, dan menuliskan doa-doa kecil pada sobekan kertas yang diselipkan di bawah gerobak. Hidup mereka memang berubah. Tapi dalam kesunyian itu, mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jembatan antara yang terlupa dan yang mengingat, antara yang nyata dan yang tak kasat mata. Dan mie ayam Pak Sugeng tak lagi hanya sekadar makanan. Ia telah menjadi penjaga kenangan.